Ampuni ibu bapak kami ya Rabb. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Berikan kesabaran kepada kami ya Rabb dalam melakukan ketaatan kepadamu. Berikan kesabaran kepada kami dalam menjauhkan diri kami daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Berikan kesabaran kepada kami dalam menghadapi setiap ujian ya Rabb. Doa ya Allah, jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur atas setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatannya kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengingat kembali sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam serta ritual penyembelihan secara umumnya, maka tentu kita akan mendapatkan berbagai macam pelajaran dan hikmah keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Yang pertama, hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah kita diajak untuk memiliki hati yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keyakinan kita kepada Allah, tidak mungkin kita mau melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang mau melaksanakan kurban. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra-putri kita. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Maka siapapun di antara kita yang mampu, berkurbanlah, karena kurban itu adalah menjadi jalan seseorang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalik," yang demikian itu adalah perintah Allah. "Wa may yu'azzim sya'airallah," barang siapa yang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala,
fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah bukti adanya ketakwaan, keimanan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil adalah kita diajak untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan tawakal adalah tafwidul amri ilallah, memasrahkan sepenuhnya segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan Allah bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha memberikan kecukupan. Allah yang menjamin setiap urusan kita, Allah yang menjamin setiap kehidupan kita. Maka demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Mereka berdua bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah memberikan ganti dengan ganti yang terbaik, yaitu dengan seekor kibas. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita diajak untuk bersabar. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi dosa dan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi setiap ujian. Siapapun di antara kita yang merasa dirinya sebagai orang yang beriman, maka pasti akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan mengatakan aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian belum diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi musibah yang terjadi di negeri ini, pandemi ini boleh jadi adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman untuk menguji sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka masih bisa istiqomah bersabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru mereka malah melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan? Terbukti hari ini orang yang tidak sabar dalam menghadapi setiap ujian, menghadapi pandemi ini, banyak orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau seandainya kita istiqomah, masih bisa bersabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, masih bisa bersabar untuk bisa menjauhi kemaksiatan, masih bisa bersabar dalam menghadapi ujian ini, tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mencabut, menghilangkan pandemi ini? Hakul yakin ujian ini adalah merupakan kasih sayang kepada kita semuanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengujinya terlebih dahulu. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka dengan ketetapan Allah, maka Allah pun murka kepada kita semuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mungkin kita tidak akan diberikan ujian seperti ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin kita tidak akan diberikan ujian seperti ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah zat yang maha tahu kemampuan di dalam diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Tidak ada yang bahaya dengan ujian apapun. Tidak ada yang bahaya dengan sakit apapun. Yang bahaya itu ketika seseorang diberikan ujian. Ketika seseorang diberikan ujian sakit, maka Allahnya hilang di dalam dirinya. Artinya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang diuji sakit, tetapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkannya adalah bagaimana caranya dia bisa sehat, obat-obatan apa saja yang bisa menyehatkannya, tetapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah zat yang maha kuasa, Allah lah zat yang maha memberikan pertolongan, Allah lah zat yang maha memberikan kesehatan, Allah lah zat yang maha memiliki kekuatan. Sementara kita adalah makhluk yang lemah, dengan tubuh saja kita tidak bisa ngurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesehatan, menjaga kita semuanya dari berbagai macam musibah. Mudah-mudahan Allah segera hilangkan pandemi di negeri kita ini, dan mudah-mudahan akhir hayat kita Allah jadikan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, Engkau zat yang maha segala-galanya, Engkau zat yang maha memberikan kekuatan, Engkau zat yang maha memberikan keistiqomahan. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam melakukan ketaatan ibadah kepadamu ya Rabb. Duhai Allah, jadikan aktivitas yang kami lakukan ini menjadi jalan keselamatan kami semuanya di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami semuanya daripada siksa api neraka jahanam. Jadikan akhir hayat kami semuanya akhir hayat yang husnul khatimah ya Rabb. Duhai Allah, Kau zat yang maha memberikan ampunan. Ya Allah, ampuni setiap dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan. Ampuni kebodohan kami ya Rabb. Ampuni kelalaian kami, ampuni kejahilan kami, ampuni kezaliman kami selama ini kepada orang-orang yang terdekat ya Rabb. Duhai Allah, ampuni ibu bapak kami ya Rabb. Jadikan akhir hayat yang husnul khatimah. Berikan kesabaran kepada kami ya Rabb dalam melakukan ketaatan kepadamu. Berikan kesabaran kepada kami dalam menjauhkan diri kami daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Berikan kesabaran kepada kami dalam menghadapi setiap ujian ya Rabb. Duhai Allah, jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur atas setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, hadirkan kebaikan kepada kami dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kami berada. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang taat, tunduk patuh terhadap perintah-Mu ya Rabb. Jaga anak keturunan kami, solehkan mereka semuanya ya Rabb. Cerdaskan akal pikirannya, sehatkan lahir batinnya, panjangkan umurnya yang berkah. Ya Allah, berikan kepada mereka hati yang yakin kepadamu bahwa Engkau zat yang maha segala-galanya, Engkau zat yang maha kuasa, Engkau zat yang maha memberikan yang terbaik untuk hamba-Hamba-Mu ya Rabb. Duhai Allah, hanya kepadamu lah kami memohon. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pemberian akan dilakukan sebagi mungkin dari bagi para jamaah yang berkorban ditunggu di lapangan internal luar berkumpul untuk mengelola kurban untuk hadir segera di tempat pemberian dan tetap